keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu. Shalom saudara, kita berjumpa kembali ya. Nah, saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Ulangan pasal 9, saudara. Ulangan pasal 9 ayat 7 sampai 16. Oke, kalau sudah dapat, saya ingin bacakan untuk kita semuanya, saudara. Judulnya riwayat tentang kemurtatan di Horeb. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb, kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, saya berhenti sampai di situ, saudara. Nah, saudara, ini sesuatu yang menarik sebenarnya, bahwa bangsa Israel pernah murtad, saudara. Dan murtadnya ini murtad berjamaah, gitu, saudara ya. Ini bangsa yang pernah mengingkari Tuhan, menolak Tuhan secara berjamaah. Di sini Musa tuh mengingatkan bangsa Israel. Kalau kita baca di ayat pertama, Musa bilang, dengarkanlah, ya, dengarkanlah, diomongi. Semua ini nanti kalau kamu sampai ke tanah perjanjian dan sebagainya, itu bukan hasil usahamu. Nah, terus di ayat ke-7, Musa bilang, ingatlah. Nah, ini dikasih penekanan, saudara. Ingat ya, jangan sampai kamu sombong. Kamu pernah berbuat sesuatu yang membuat kamu tuh seharusnya layak untuk dibinasakan. Waktu itu Musa sampai nego-nego, saudara. Ini kejadiannya ada di Keluaran pasal 32, saudara ya. Nanti kalau kamu sampai masuk, itu semua anugerah. Awas kamu jangan sampai sombong. Kesalahanmu tuh sebenarnya layak membuat kamu tuh dihabiskan, dibinasakan pokoknya. Kamu murtad waktu itu. Saudara, bangsa ini bangsa yang waktu itu keluar dari Mesir, saudara ya. Saudara, bangsa ini melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, melihat bagaimana Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan Fir'aun yang menurut mereka itu terlalu kuat, itu bahkan sampai tidak bisa menghalangi apa yang Tuhan itu lakukan. Jadi bangsa ini melihat, merasakan sendiri, mereka melewati Laut Merah, mereka melihat bagaimana tulah-tulah menghajar bangsa Mesir. Mereka juga melihat bagaimana mereka dibedakan, mereka nggak dibinasakan, sementara bangsa Mesir dibinasakan. Mereka ini saksi mata, mereka ini mengalami sendiri. Tapi masalahnya bangsa ini bangsa yang selalu memiliki persepsi sendiri, persepsi tentang Tuhan. Mereka selalu punya persepsi sendiri.
Mereka ini dididik nggak mau. Mereka ini diomongi nggak mau. Bahkan sudah ditunjui mujizat. Bukan cuma ditunjui, tapi dikasih mujizat. Mereka tetap nggak mau menundukkan diri pada Tuhan. Mereka ingin mengatur dirinya sendiri. Nah, waktu Musa naik bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, saudara ya, mulailah bangsa ini setelah dianggap oleh bangsa ini terlalu lama, bangsa ini mulai, wah kita nggak bisa ini, gimana ini? Musa nggak turun-turun, sementara Musa yang memimpin kita dari sini. Bangsa ini lupa bahwa Tuhan lebih besar daripada Musa. Bangsa ini melakukan hal-hal yang kemudian tuh sangat tercela. Mereka kemudian memaksa, mereka menekan Harun. Ayo bikin. Nah, Harun karena dia nggak, secara prinsip mungkin entah dia nggak terlalu kuat atau dia ketakutan sama tekanan bangsa itu, akhirnya integritasnya jebol. Ya sudah, inilah Allahmu, ayo kumpulkan semua perhiasan-perhiasan emas, ayo dilebur semua, dijadikan patung anak lembu emas. Terus dia bilang, inilah Allahmu, besok kita bikin perayaan. Wah, itu sudah, ya kan? Bangsa itu bersuka cita. Saudara, kalau kita lihat di ayat ke-7, saudara. Kalau kita lihat di ayat ke-7. Janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar. Apa yang bangsa itu lakukan saat itu? Ini sebenarnya langkah pertama mereka mulai meninggalkan Tuhan. Jadi sebenarnya orang meninggalkan Tuhan itu bukan tanpa sejarah, saudara. Ada jejaknya. Kalau kita perhatikan, orang murtad itu enggak tiba-tiba murtad, tapi ada prosesnya. Bagaimana orang menjadi murtad, bagaimana orang meninggalkan imannya, meninggalkan keyakinannya, itu ada jejaknya semua. Musa menunjukkan pada bangsa Israel yang terjadi waktu itu. Engkau sudah membuat gusar Tuhan Allahmu. Bangsa Israel ini memprovokasi Tuhan. Memprovokasi ini apa sih? Memprovokasi ini mengucapkan kata-kata kasar atau melakukan tindakan-tindakan yang melukai. Supaya apa? Supaya membangkitkan amarah. Jadi bangsa Israel ini melakukan semuanya itu dengan sadar sebenarnya. Mereka bikin berhala, mereka bikin patung lembu emas itu, mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka melakukannya dengan sadar. Mereka bukan gak sadar tiba-tiba, kok tiba-tiba ada patung lembu emas. Enggak, mereka melakukannya dengan sadar. Itu kesepakatan sebuah bangsa, saudara, waktu itu. Ingin membuat patung itu untuk menggantikan Musa, untuk menggantikan Tuhan. Mereka lupa, mereka pernah dipimpin oleh Tuhan keluar dari perbudakan. Mereka lupa bahwa mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kebesaran Tuhan. Mereka sampai ndredeg, saudara. Di gunung itu mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka sampai, wah, Tuhan itu luar biasa. Makanya pengalaman-pengalaman mujizat itu sebenarnya ada begitu banyak kejadian. Bagaimana orang mengalami mujizat pun tetap gak bertobat. Itulah kenapa waktu ada orang berpikir ngalami mujizat supaya bertobat, enggak. Banyak orang ngalami mujizat, tapi banyak juga orang yang akhirnya pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka cuma butuh mujizat. Mereka gak butuh Tuhan. Kalau orang butuh Tuhan, sekalipun dia nggak ngalami pertolongan, sekalipun dia nggak ngalami mujizat hari itu, dia akan tetap mencari Tuhan. Di dalam hatinya ada kesadaran untuk mencari Tuhan, kesadaran bahwa dia butuh Tuhan. Nah, sementara bangsa Israel, mereka secara sadar, mereka menyatakan bahwa mereka tidak butuh Tuhan yang ini, mereka butuh Tuhan yang lain. Itulah yang membuat Tuhan itu murka sama mereka. Ini orang-orang yang nggak tahu terima kasih. Mereka menentang Tuhan segitunya. Jadi mereka memprovokasi Tuhan. Kemudian dibilang gini,
Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Saudara, kalau kita baca di versi KJV atau di bahasa aslinya, kita akan ketemu. Jadi sebenarnya ada kata lain sebelum menentang ini. Sebelum menentang ini, kamu memberontak. Kamu melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Kamu menunjukkan ketidaktaatanmu kepada Tuhan. Kamu terang-terangan menunjukkan ketidaktaatanmu kepada Tuhan. Jadi ini yang dimaksud oleh Musa. Kamu terang-terangan menunjukkan ketidaktaatanmu. Jadi bukan cuma sekedar menyatakan oh aku nggak percaya. Bukan. Tapi terang-terangan dia mengingkari Tuhan. Terang-terangan dia menolak Tuhan waktu itu. Dengan apa? Dengan patung tuangan itu. Mereka melanggar hukum yang kedua. Kenapa? Karena mereka ingin menciptakan Tuhan yang mereka inginkan. Itulah kenapa jangan kamu menciptakan patung bagimu dan menyembahnya. Hukum yang kedua kan. Mereka menentang hukum itu. Terang-terangan mereka menentang hukum itu. Kita butuh Allah yang lain. Allah yang bisa kita lihat, Allah yang bisa kita raba, Allah yang bisa kita pegang, yang kelihatan di depan kita. Bukan Allah yang gak kelihatan, bukan Allah yang gak bisa kita raba. Itu loh, seperti Allahnya bangsa-bangsa itu loh. Seperti Allahnya orang-orang Mesir. Seperti Allahnya bangsa-bangsa di sekelilingnya orang-orang Mesir. Jadi itu dalam pikiran orang Israel waktu itu. Mereka ingin Tuhan yang sesuai dengan apa yang jadi seleranya mereka. Mereka yang mengaudisi Tuhan. Bukan karena siapa yang berkuasa, tapi siapa yang sesuai dengan seleranya mereka. Mereka mempersepsikan Tuhan. Mereka membuat standar. Bukan mereka yang mengikuti standar. Karena sebenarnya kenyataannya kan gini, orang Israel ini bahkan mereka nggak bisa melepaskan diri dari perbudakan orang Mesir selama 400 tahun. Mereka nggak menyadari itu, saudara. Mereka sama sekali tidak menyadari itu. Tapi sombongnya minta ampun. Allah itu harus yang seperti ini. Kalau nggak seperti ini, bukan Allah. Mereka yang buat ukurannya sendiri, padahal mereka melihat betapa dahsyatnya Tuhan untuk menolong mereka. Saat kita mempersepsikan Tuhan dalam sudut pandang kita, pikiran kita, standarnya kita, itu terus. Waktu kita mengukur Tuhan hanya sebatas itu, bukan dari standarnya Tuhan, bukan dari sudut pandangnya Tuhan, kita hanya akan terjebak pada selera, like and dislike, suka dan tidak suka. Yang ini aku gak suka. Tentang Tuhan yang seperti ini yang aku gak suka. Yang seperti ini yang aku suka. Kalau manusia itu menuruti apa yang dia suka dan tidak suka, saudara, dia akan mendapatkan Tuhan yang sesat. Dia akan mendapatkan Tuhan yang gak karu-karuan. Yang sebenarnya itu bukan Tuhan. Yang sebenarnya itu adalah iblis yang bercokol di atas kedagingannya. Iblis yang memanfaatkan kedagingannya, yang seolah-olah membuat itu Tuhan, tapi ternyata bukan Tuhan. Itulah kenapa kita banyak ketemu ada pandangan-pandangan orang yang berpikir bahwa mereka adalah Tuhan, Allah-Allah kecil. Kenapa? Karena punya potensi, kita jadi Allah-Allah kecil. Seolah-olah mereka bisa melakukan semuanya, padahal enggak. Di situ kita akan mulai membanding-bandingkan Tuhan dengan Allah-Allah yang lain, membandingkan Tuhan bahkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, membandingkan Tuhan dengan sesuatu yang aneh. Minggu lalu kita belajar tentang ini, saudara ya, logikanya Tuhan. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang logikanya Tuhan terhadap penyembahan berhala. Tuhan bilang kan di Yesaya, bilang gini, kamu itu loh, itu kayu, kamu yang pelihara, kamu yang tanam sampai besar, kamu potong. Terus setelah kamu potong, kamu pakai untuk bakar roti, kamu pakai untuk pemanas ruangan, menghangatkan tubuhmu, dan sisanya kamu bentuk dia jadi laki-laki yang tampan,
Kamu kasih dia pribadi, kamu taruh dia di tempat pemujaan dan kamu mulai menyembah-nyembah dia. Padahal dia tuh mati. Itu logikanya Tuhan kan waktu itu. Tapi yang lucu, justru banyak orang membanding-bandingkan Tuhan dengan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Waktu itu kita belajar bahwa hal yang seperti itu bagi Tuhan adalah kebodohan. Kebodohan itu dianggap sebagai sesuatu yang absurd, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang aneh. Itu yang Tuhan maksud. Jadi bangsa Israel ini mulai membanding-bandingkan dengan Tuhan yang lain. Sama dengan orang-orang Kristen hari-hari ini mulai membanding-bandingkan, Tuhan ini melok Tuhan kok nggak tambah enak ay. Ikut Tuhan kok tetap ay. Masalah tok. Ikut Tuhan kok ya susah hidup ini, bergumul terus. Pertanyaan saya, apakah kalau kita nggak ikut Tuhan, kita nggak bergumul? Orang hidup nggak ada yang nggak bergumul. Nonsen kalau ada orang hidup dia nggak bergumul. Semua orang sekalipun kelihatannya enak, dia tetap bergumul. Selalu ada aja masalah-masalah. Apa yang berat menurut saya belum tentu berat menurut saudara. Apa yang berat menurut saudara belum tentu berat menurut saya. Tiap orang punya pergumulannya sendiri-sendiri. Ya kan? Tapi masalahnya ada banyak orang yang nggak terima dengan itu. Mereka lihat, loh itu nggak ikut Tuhan, kok dia lebih enak hidupnya. Saudara, awas dengan adu dombanya iblis. Iblis berusaha membuat kita ini mengukur Tuhan, mengukur kemampuan Tuhan dengan apa yang kita inginkan. Pada akhirnya, waktu kita mulai membandingkan Tuhan terus-terusan seperti itu, kita akan dipenuhi dengan kekecewaan, dan kekecewaan. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan tidak memenuhi ekspektasi kita. Buat apa kita ikut Tuhan? Dia nggak bisa menjawab, ya kan? Kita mulai kecewa. Padahal dulu kita selalu ditolong sama Tuhan. Tapi begitu kita lihat satu pergumulan dan kita mulai ngatur-ngatur Tuhan dan mulai kita punya ekspektasi sendiri terhadap Tuhan. Terus Tuhan nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tuhan itu ditolong, kenapa aku kok nggak ditolong? Kita mulai kecewa. Itulah kenapa ikut Tuhan. Jangan ngukur kerohanian dari seberapa banyak mujizat yang kita terima. Kalau kita mau ngukur kedewasaan rohani, ukurlah dari seberapa banyak kita berubah. Hidup kita berubah. Salah satu ukuran dari kedewasaan rohani adalah hubungan yang sehat. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat? Yang pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, sahabat-sahabat kita mungkin. Kalau ukurannya mujizat, saudara, orang yang nggak mengenal Tuhan pun itu juga mengalami yang namanya mujizat. Mengalami perkara-perkara yang heran, disembuhkan dari kanker, iya. Ditolong dari masalah-masalah finansial, iya. Mereka juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi apakah hidupnya kemudian berorientasi kepada Tuhan? Apakah itu membuat hidup mereka berubah? Saudara, pengenalan akan Tuhan harus didasarkan pada sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandangnya kita. Waktu kita mengenal Tuhan dengan sudut pandangnya Tuhan, kita akan mengenal Tuhan yang benar. Di situ kita akan tahu kalau Tuhan itu mulai diselewengkan. Kita akan mulai tahu, oh ini gak benar ini. Kenapa? Karena kita tahu yang murni, karena kita tahu yang sungguhan. Ukurannya Tuhan itu seperti ini loh. Pengenalan akan Tuhan harus didasarkan kepada sudut pandangnya Tuhan. Saya pernah dengar ada satu orang, dia bilang gini. Dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, doaku pasti dikabulkan sama Tuhan. Loh, tahu dari mana? Ya karena aku mengenal papaku. Papa yang di mana? Papa yang di dunia. Loh, kok bisa? Papaku yang di dunia tidak pernah menolak permintaanku. Saudara, dia bilang, pasti aku dikasih. Minta apapun pasti dikasih. Kenapa? Karena papaku yang di dunia pun gak pernah menolak permintaanku. Kalau memang itu yang terjadi, saya gini,
papanya nggak sehat. Karena nggak semua permintaan itu benar. Yang kedua, kalau pada akhirnya dia minta sama Tuhan dan Tuhan tidak kabulkan permohonannya, apa yang akan terjadi? Nah, disinilah kita perlu belajar dengan benar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita akan melihat ada permohonan-permohonan yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita akan melihat bahwa kasih pun itu melakukan disiplin. Kasih itu mendisiplin. Kasih itu nggak kehilangan semangat untuk mendisiplin. Penolakan itu bukan berarti kejahatan. Penolakan itu bisa jadi itu salah satu bentuk dari kasih. Kalau kita mengenal Tuhan dari sudut pandang Tuhan yang benar, kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Karena kita mengenal Tuhan dengan benar, kita pun akan hidup benar pada akhirnya. Waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan menikmati apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan tuh mengizinkan kita ini melewati gelombang di dalam hidup kita, melewati jalan-jalan terjal di dalam hidup kita, tapi kita ini akan ngerti betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, anehnya justru semakin kita ini sederhana dalam berpikir. Kita dulu mungkin berpikir, Tuhan harus seperti ini, Tuhan itu harus menolong aku seperti ini, dan seperti ini. Tapi anehnya, waktu kita semakin mengenal Tuhan, justru kita semakin memahami betapa misteriusnya Tuhan itu. Betapa dia ini Allah yang sangat besar, yang sangat penuh dengan misteri juga. Tapi justru disitulah kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini kan aneh, gitu loh. Semakin kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, justru semakin kita menikmati Tuhan. Dan itu loh, arti yang besar itu ada di situ. Kita semakin mengenali Tuhan. Nah, bangsa Israel mulai mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai murtad. Dari mana, saudara? Karena mereka mulai membanding-bandingkan Tuhan dengan Tuhannya bangsa-bangsa lain. Saya akan masuk di ayat yang ke-16, saudara. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Dosa ini di sini kehilangan tujuan. Dia ini kehilangan tujuan. Kalau dalam bahasa Yunaninya hamartia, itu artinya melenceng dari tujuannya. Dia di sini dibilang, kalau di bahasa aslinya, saudara ya, ada kata menentang di sini sebenarnya. Kamu berdosa, kamu tuh menentang Tuhan. Artinya apa? Kamu kehilangan tujuanmu. Kamu kehilangan kehilangan rasa tentang hak dan kewajibanmu di hadapan Tuhan. Kamu cuma mengedepankan hak tanpa kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi Musa bilang, aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu itu sudah, bahwa kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Kamu itu menentang Tuhan dengan cara kamu ini melupakan hak dan kewajibanmu. Kamu itu cuma berpikir tentang hakmu. Bahwa bangsa ini harus disertai seperti itu. Itulah kenapa waktu mereka gak melihat bahwa Tuhan itu menyertai, mereka mulai cari Allah yang lain. Mereka mulai buat Tuhan yang lain. Ini gila-gilaan, saudara. Mereka yang membuat Tuhan. Kalau manusia yang membuat Tuhan, Tuhan itu siapanya, saudara, kalau gitu? Kalau kita pikir pakai logika, Tuhan itu siapanya? Artinya Tuhan itu pelayannya, benar gak, saudara? Tuhan itu hambanya. Iya kan? Di situ loh, Tuhan itu kayak nggak ada martabatnya. Apakah dia bisa disebut Tuhan yang seperti itu? Kalau manusia yang merasa dia yang membuat Tuhan, kemudian Tuhan berarti bukan Tuhan. Dia adalah hamba. Dia nggak punya martabat sebagai Tuhan. Layakkah dia disebut Tuhan sebenarnya? Logikanya Tuhan itu benar. Yang kayak gitu masih kamu sebut Tuhan. Makanya Tuhan bilang, bodoh kamu. Gak masuk akal kamu. Kamu kehilangan kecerdasanmu.
Tuhan tuh bilang gitu. Kamu sudah nggak ngerti tentang hakmu dan kewajibanmu. Kamu cuma cari hak. Itulah kenapa kamu cari segala sesuatu yang sepertinya itu akan menguntungkan kamu. Itulah kenapa kamu mulai meninggalkan Tuhan. Di ayat 16 dibilang, telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu, 2. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Disinilah kemurtatan akhirnya terjadi. Murtad itu apa sih? Kalau dalam Alkitab, saudara, kemurtatan itu berarti mereka secara sukarela dan sadar meninggalkan imannya, meninggalkan keyakinannya. Mereka memberontak melawan kebenarannya Tuhan. Dan itu bukan nggak sadar loh. Mereka menyadari itu dan mereka memutuskan itu. Tidak di bawah tekanan loh, saudara. Tidak di bawah tekanan. Mereka secara sadar mereka melakukannya. Itu jejaknya orang meninggalkan Tuhan itu selalu ada. Dimulai dari dia mulai membanding-bandingkan dengan Allah yang lain. Kemudian dia mulai kecewa sama Tuhan. Kemudian dia mulai menentang Tuhan. Artinya apa? Dia kehilangan tujuan, kehilangan pengetahuannya tentang hak dan kewajibannya. Dia nggak mau memenuhi kewajibannya. Dia cuma ingin hak, dan hak terus. Pada satu titik mereka meninggalkan Tuhan. Orang yang seperti ini lupa siapa dia sebenarnya. Mereka juga nggak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Yang mereka kenali cuman kepentingannya, karena kepentingannya yang kekal. Itulah kenapa, saudara, sebenarnya orang yang seperti ini, dia berteologi sebenarnya, tapi teologinya ini teologi yang rendah sebenarnya. Teologi yang rendah ini cuma berputar-putar seputar hal-hal yang sifatnya materi. Materi. Tidak ada satupun yang bernilai kekekalan. Tapi waktu orang mulai menyadari Tuhan, dia mulai naik. Dia berpikir tentang sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih esensial, sesuatu yang lebih inti, sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih mendasar. Dia mulai cari apa sari-sarinya kehidupan, apa intinya kehidupan. Dia mulai berpikir seperti itu. Itulah kenapa yang seperti itu dibilang itu teologi yang tinggi. Kenapa? Karena dia memikirkan Tuhan, Tuhan dan terus Tuhan. Kenapa? Penjahat itu juga mikir tentang materi, saudara. Penjahat nggak mikir Tuhan. Kalau kita tiap hari berdoa, atau hubungan kita sama Tuhan itu cuma sekedar Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. Saudara, gini, maling pun itu melakukan hal yang sama. Maling pun bahkan berdoa supaya waktu dia melakukan kejahatan disertai sama Tuhan. Supaya waktu dia melakukan kejahatan dia bisa lolos. Adakah maling itu memikirkan kehidupan yang intim bersama Tuhan? Gak ada kan, saudara? Adakah pelaku-pelaku pemerkosaan itu memikirkan mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Enggak kan? Yang mereka pikirkan apa? Bagaimana caranya memperkosa lagi? Bagaimana caranya cari korban lagi? Benar gak, saudara? Dan itu pun mereka memperalat Tuhan, berusaha memperalat Tuhan. Kadang-kadang mereka berdoa. Supaya apa? Supaya aksinya itu bisa berhasil. Yakin gila, saudara. Mereka lupa siapa mereka. Mereka lupa apa yang mereka lakukan itu. Mereka juga tidak mengenal siapa Tuhan. Itulah kenapa mereka berdoa secara sembarangan, berdoa secara serampangan kepada Tuhan. Itulah kenapa ada banyak orang Kristen berdoa secara serampangan kepada Tuhan. Itulah kenapa ada banyak orang Kristen berdoa dengan penuh kutuk di dalam doa-doanya.
Waktu dia nggak dijawab sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Kenapa engkau nggak balas dia, Tuhan? Padahal dia sudah berbuat jahat kepadaku. Kenapa engkau nggak balas dia? Dia mulai kecewa sama Tuhan. Dia mulai banding-bandingkan dengan Tuhan yang lain. Yang di sana sekalinya berdoa langsung dibalas. Gitu kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita mulai kehilangan tujuan, kita mulai menyimpang dari Tuhan. Disitulah kita mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, jangan ingin Tuhan itu jadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi jadilah seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena dalam kekristenan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Artinya apa, saudara? Kita sebenarnya tidak punya hak apapun untuk memaksa Tuhan. Kita sebenarnya tidak punya hak apapun untuk memerintah Tuhan. Kenapa? Tuhan itu milih kita. Kita ini dipungut. Kita ini sebenarnya layak binasa. Kalau kita masih memerintah Tuhan, maaf, bukankah sebenarnya itu sebuah kekurangan ajaran, saudara? Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita, memberikan kita kasih karunia-Nya, anugerahnya, bukan supaya kita ini merintah-merintah Tuhan, sok-sokan kita yang jadi tuannya, tapi supaya kita ini menikmati anugerah kasih-Nya, supaya kita ini menikmati keintiman dengan Tuhan, supaya hubungan kita ini dipulihkan dengan Tuhan. Itu loh yang Tuhan cari. Bukan terus kita sok-sokan, aku kan sudah melayani Tuhan, aku kan sudah melakukan ini untuk Tuhan. Kita mulai sombong-sombongan sama Tuhan. Konsepnya dalam kekristenan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Itulah kenapa tidak ada satupun, apapun yang kita lakukan yang bisa kita pakai untuk tawar-menawar dengan Tuhan sebenarnya. Kalau kita ngerti konsep ini, saudara, kita nggak akan murtad kok. Kita nggak akan meninggalkan Tuhan. Itulah kenapa meninggalkan Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dibilang gampang. Banding-bandingkan aja Tuhan dengan yang lain. Tiap hari kita pikirkan itu terus, kita banding-bandingkan terus Tuhan dengan yang lain. Kenapa doa-doaku nggak dijawab? Kita bergulat terus. Bangsa Israel bergulat kan dengan kebingungannya. Musa kok nggak turun-turun? Tuhan kok ya nggak menampakkan diri? Itulah kenapa mereka mulai bandingkan Tuhan dengan yang lain. Dan mereka mulai bikin satu kesepakatan bersama. Yuk kita bikin Tuhan aja. Dah nggak bisa diharapkan itu. Tuhan yang kita lihat sebelumnya itu nggak bisa diharapkan. Musa juga nggak bisa diharapkan. Ya memang nggak boleh berharap pada manusia. Waktu kita memahami itu, saudara, kita akan benar-benar menikmati sebuah hubungan yang normal dengan Tuhan. Satu hubungan yang normal tuh, hubungan yang seperti apa? Hubungan yang kita ini berserah penuh pada Tuhan. Di situ Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita total. Kita yang dulunya orang yang ugal-ugalan, saudara, kita akan jadi orang-orang yang tertib, yang diproses Tuhan untuk jadi orang-orang yang tertib. Kita yang dulunya gak karu-karuan akan diproses sama Tuhan sampai hidup kita ini menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Siapa yang bisa ngerasakan? Keluarga kita. Di situ kita akan melibatkan Tuhan luar biasa dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Waktu kita melibatkan Tuhan sungguh-sungguh, waktu kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, lihat, saudara, ada begitu banyak keindahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Nah, saudara, ayo kita nikmati hubungan yang normal dengan Tuhan. Hubungan yang seharusnya kita orang yang dipilih Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan. Mari kita menikmati satu keintiman dengan Tuhan. Itu satu hubungan yang normal. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Itu satu hubungan yang normal. Kita tidak menuntut Tuhan. Itu satu hubungan yang normal. Jangan mau ditipu iblis. Punya hubungan yang kita yang mendominasi Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan tidak bisa didominasi. Itulah kenapa kalau kita menuntut Tuhan, kita akan frustasi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat dan dia tidak bisa dituntut. Amin, saudara. Mari kita punya hubungan yang normal dengan Tuhan dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ingat, saudara, orang meninggalkan Tuhan itu selalu ada jejaknya. Kita bisa telusuri kenapa dia meninggalkan Tuhan. Dan ujung-ujungnya ya kayak gitu.
dia menuntut Tuhan, dia mulai membanding-bandingkan Tuhan, dia mulai kecewa dengan Tuhan, dia mulai ditunggangi sama iblis dan mulai dia akhirnya membentak dan meninggalkan Tuhan secara sadar. Saudara, ayo kita punya hubungan yang normal dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa.